Oke, yang lain silahkan tadi. Ada lagi? Mas Tri boleh ikut. Ya, silakan Mas Denny. Ya, baik. Mungkin yang pertama saya hanya ingin Sedikit. berkomentar, Hmm. Mas. Jadi Hmm. dengan tian yang tadi oleh Masnya Lagi kan. berikan tadi, Hmm. itu saya seperti mendapatkan momen aha, ya, yang Terus, selama ini saya lakukan itu akhirnya saya seperti punya metode gitu. waduh, Mungkin akan lebih lebih apa ya? sambung, connect Ya, deh. connect ya. Tadi misalnya untuk kekuatan, pekerjaan, relasi. Jadi saya punya metode. Sama ini waktu Oke. latihan dengan metode Mastery itu Heeh, banyak masih random gitu. Tapi heeh. untuk masuk panahnya itu saya udah punya. Gambaran. Itu tadi saya seperti punya mapping lah, Oke. meningkatkan kualitas dengan lewat meditasi. Hmm. Tapi saya ada yang baru hari ini saya dapat dari Mas itu ketika melihat masa lalu atau Hmm. melihat masa depan. Ini Oke. saya hampir nggak pernah lakukan itu. Sehingga Oke. ini jadi momen-momen pertama kali. Sehingga di situ saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya Siap. begini, Mas. Tadi saya sedikit rada kesasar dalam meditasi mistik saya. Begini, ketika tadi Mas Ri memberikan PR untuk melihat masa lalu, terus Hmm. kemudian memberikan satu pointernya adalah coba 1 bulan ke belakang. Hmm. Lalu kemudian saya secara logika ini bahwa sekarang karena hari ini hari Minggu, Hmm. jadi saya berpikir tanggalnya tanggal 7, terus kemudian tanggal 7 bulan lalu. Oke. Kesan awal saya karena saya nggak melihat tanggal, yaitu ya hari Minggu lagi. Saya kemudian melakukan meditatif tadi. Yang saya lihat di situ adalah saya ada di Hmm. posisi di tempat saya bekerja. Hmm. Nah, lalu kemudian mulai berontak pikiran saya bahwa, loh, kalau hari Hmm. Minggu kan saya nggak pernah ke tempat kerja Oke. gitu ya, jadi gitu. Oke. Kemudian logika saya mulai berjalan bahwa belum tentu 4 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, tanggal 7 Juni itu belum tentu minggu kan gitu. Oke. Lalu saya melepas semuanya, Oke. melepas melihat apa yang terjadi pada tanggal 7 Juni. Oke. Itu kasus yang saya alami gitu tadi. Lalu saya muncullah satu gambaran-gambaran, tapi dia spot-spot, Mas. Hmm. Nah, terus saya mulai mendeteksi yang saya lihat dan kok ya berwarna ya, Mas ya. Tapi saya akhirnya jadi ingat bahwa yang Hmm. saya lihat itu adalah momen penting. Hmm. Ketika waktu sekitar sebulan yang lalu itu saya memang menghadapi dalam Hmm. pekerjaan saya melakukan satu respon Hmm. dari masalah yang saya hadapi itu saya terlihat begitu jelas dan begitu ingat Oke. kejadiannya Oke. sampai istilahnya ketika saya bicara dengan karyawan saya itu saya ingat bajunya apa gitu, Oke. warnanya apa, pakai baju apa, lalu mobil saya diparkir di mana itu saya ingat Pak. Padahal Oke. selama ini saya nggak pernah mengingat itu ya. Iya. Tapi kemudian bertempur lagi pikiran saya karena saya bertanya jadi apakah memang 1 bulan yang lalu momen itu yang saya alami Hmm. atau saya hanya melihat satu momen yang memang punya punya peran Betul. tertentu Iya. dalam dalam masa lalu karena waktu Hmm. itu saya menghadapi masalah itu. Hmm. Karena kan bisa jadi, Mas, pada tanggal Iya. 7 itu sebetulnya saya tidak melakukan itu. Gitu. Iya. Pertanyaan saya gini, bagaimana kita bisa melihat masa lalu yang memang akurasinya 100%? Apakah memang itu yang terjadi atau memang saya hanya mengambil dari alam bawah sadar saya ada momen yang memang waktu itu saya menghadapi masalah sedang saya perbaiki. Nah, itu kan jadi momen yang tercatat. Bahwa Hmm. saya melakukan melakukan satu meeting lah, melakukan Hmm. mencari problem solving itu memang penting pada waktu itu. Karena Hmm. bisa saja terjadi pada tanggal 7 Juni itu sebetulnya tidak melakukan itu, hanya Betul. mungkin Iya. hanya rokokan, ngopi Ya. aja di tempat kerja gitu kan. Nah, Iya. pertanyaan saya itu untuk melihat akurasi itu apakah memang mendapat gambaran yang saya lihat akurat per tanggal itu atau Heeh. sebetulnya yang muncul hanyalah alam bawah sadar saya bahwa ada satu momen penting itu yang terambil Oke. momennya gitu ya Mas ya. Itu kalau kelihat masa lalu gitu kan. Heeh. Lalu kemudian ada satu momen Mas ketika Mas Hmm. tiba-tiba saya melom Hmm. karena sebentar saya mundur sedikit. Jadi waktu Hmm. saya lihat tanggal 7 itu saya kan blank Mas. Lalu Hmm. saya membuat satu situasi visualisasi. Saya Hmm. seakan-akan melihat televisi atau bioskop. Hmm. Oke. Depannya itu saya gambarkan 7 Juni 2024 gitu. Supaya saya mengarah ke arah Ya. energi di sana gitu kan. Nah itu Ya. tuh lagi Mas. Jadi ada satu momen ketika saya melihat itu, kemudian saya merasa seperti itu aja yang saya lihat. Saya Hmm. kemudian melepas lagi. Hmm. Tiba-tiba saya masuk ke suatu masa
yang Mm-mm. tadi Mas bilang bahwa sebelum Mm-mm. lahir, Mas, Ya. saya tuh bingung ada di satu tempat yang saya Ah, ah, di situ ada gambaran gedung besar bentuknya istana. ah, ah. Padahal itu nggak pernah ada Mm. dalam hidup saya gitu. Oke. Dan itu di negeri orang. Saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba saya mikirnya ada satu tempat Ah, yang saya seperti menyadari bahwa saya tidak pernah hidup di masa itu. Saya oke. lihat istana itu Oke. apa, Mas? Pertanyaan yang ketiga, ketika lihat ke masa depan, ketika Mm-mm. saya lihat ke masa depan, saya itu melihat bahwa saya itu menggendong anak Mm. bayi. Saya juga Oke. melihatnya anak Oke. lagi. Apa? Kira-kira gitulah, Mas. Itu kira-kira gimana? Oke, oke. Yang pertama dulu, ini juga ke semuanya. Kita biasa mode pikirannya logis. Logik itu kepastian, akurasi, ketepatan. Nah ini beda dengan mistik yang intuitif, Pak. Jadi gini, baik logika ini juga ke Bu Agatha tadi yang mempertanyakan berarti intuisi nggak selalu benar. Keduanya kekuatan dan keduanya berfungsi pada porsi yang berbeda. Jadi ketika kita bekerja secara intuitif, tadi kan saya katakan, kekuatan pertanyaan itu adalah kekuatan kreativitas. Semakin kita kreatif, semakin banyak pertanyaan. Nah, porsi aplikasi intuisi, mode ini meditasi mistik, itu kita bersiap dengan banyak jawaban, Mbak. Jadi cuma pertanyaan dan pilihan. Jadi misalnya di tuntutan kehidupan saya kan butuh akurasi nih kepastian. Tapi pilihan saya harus saya buka dulu. Makanya ketika tadi saya ajarkan alurnya, cari sinyal, dapat, bantah sinyal, dapat yang baru, punya pilihan. Akhirnya kita punya misalnya 4 pilihan, ya kan? Logika kita itu yang pengen akurasi. Ketika nanti kita salah, Pak, kita masih punya 3 pilihan. Jadi kita prinsip dari intuisi itu adalah pertanyaan, kemudian membuka pilihan dan reaktif. Nah, ini nanti akan dialami orang ketika dia sinkron. Ketika dia salah pada waktu itu ternyata dia diarahkan untuk pilihan yang berbeda, semesta yang mengarahkan. Dan setelah itu bertubi-tubi. Prinsipnya ke sana. Jadi biasakan bahwa intuisi dan logika ini dua model yang saling melengkapi dan saling meniadakan. Ini prinsip kerja energi. Maka kita hanya mengoptimalkan keduanya kemudian mengambil keputusan secara sadar. Itu makanya tadi kalau ada jurnal, logika saya memutuskan ini karena alasan saya ini. Berarti saya siap dengan konsekuensi ini. Tapi intuisi saya memberi banyak data, pilihan-pilihan kalau itu tidak terjadi. Jadi next time berapa bulan, tahun kemudian saya tinggal cross check dan akan ketemu rasanya, Pak. Oh, berarti waktu itu saya diarahkan ke sana, cuma karena saya sudah terbiasa karena pilihan ini, saya mengabaikan. Nah, itu akan ketahuan. Kemudian yang kedua, gambaran-gambaran yang tidak masuk akal. Ada dua kemungkinan. Dia hanya overlay, lapis-lapis yang saya membersihkan dulu, atau memang real itu yang ingin disampaikan. Nah, ini tekniknya berikutnya tadi, kita mengikuti alur di proses. Ini apa sih artinya? Masa saya melihat itu? Nah, sama juga dengan ketika Bapak melihat anak tadi. Masa saya punya anak kecil ya kan? Apa saya menikah lagi atau apapun. Pertama, ketika kita proses lewat alur, netralisir, coba diabaikan. Kalau datang lagi, oh berarti ada sesuatu nih yang mau disampaikan. Perjelas, putar lagi alurnya. Kemudian itu yang disusun kesimpulannya. Seperti itu Pak Den. Pak, seakan-akan memang yang disebut hidup itu adalah free will, free choice Iya, begitu ya. Posisinya iya, masuk ke algoritma alam itu memang banyak iya, pilihan. iya, Kita yang menentukan mau yang kemana. Terus iya. kemudian tracknya kita coba untuk mengikuti, kemudian kita bikin jurnal. Lalu tadi yang unik lagi, Heeh, yang masa depan itu, heeh, kalau yang ingin saya inginkan, nasihatmu heeh, apa supaya sampai situ gitu ya, Mas? heeh. Kira-kira gitu itu bisa jadi satu jurnal juga kita untuk Jadi gini Pak, saya. poinnya itu free will itu adalah kebahagiaan, kekuatan sekaligus kelemahan. Jadi kalau tadi kita mengejar akurasi, ini yang dicapai orang yang mungkin levelnya wali, nabi gitu kan. Mereka di level kehilangan free will Pak. Jadi besok saya mati itu. Tapi mereka sudah sampai level itu gitu. Jadi tinggal jalani. Makanya ada versi enaknya ketika kita punya free will, oh salah tinggal milih lagi. Atau ketika kita benar-benar masuk ke ranah dimensi yang lebih tinggi, di mana kita sadar sepenuhnya kita hanya alat, di situ kita kehilangan free will. Ya kan, Ya. nggak enak kan kalau saya tahu pasti itu dirasa ya Pak. Jadi ini seninya ke sana. Maka saya katakan semua orang levelnya berbeda, pencapaiannya unik, karakternya unik, dan mereka berproses pada relnya masing-masing. Jadi ketika kenapa saya pernah cerita mungkin atau saya lupa ke Pak Denny atau di channel. Jadi ketika saya mengalami sinkronitas, kejadian itu benar-benar pertanyaan berikutnya, berarti kalau saya dapat info saya mati, besok saya mati. Iya. Nah, kan secara
kesadaran fisik kan ada ketakutan kan, ada penolakan. Di situ saya kehilangan free will. Makanya kan semua keseimbangan. Ada saatnya kita memang membebaskan diri dengan pilihan. Ada saatnya memang kita harus memaksa diri saya mengubah haluan. Karena jebakan tadi semua tertanam di bawah sadar saya. Jadi ketika saya membangun channel itu, saya nggak suka ini. Ini versi saya dulu krenek, nggak masuk akal, nggak bisa dijelaskan. Tapi seiring proses berjalan, ada sesuatu yang nggak terbantahkan. Loh, kok saya bisa ke sini ya? Saya bisa jelasin ini. Baru di situ akhirnya saya beralih secara kesadaran. Jadi semua hanyalah mekanisme di mana kita melawan ketidaksadaran kita itu sendiri. Itu poinnya. Silakan yang lain. Ya, makasih Mas.